Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Zamhari, NPM 2021020355. Jurusan Hukum Tata Negara, kelas E, dosen pengampu Pak Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum bahasa Arab tayama mengacu pada tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air. Dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-qas wa al-tawajuh. Maksudnya mengarahkan. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal yang membolehkan tayamum. Tayamum diperbolehkan dilakukan hanya bila tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi, tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, orang yang dipenjara atau takut binatang buas, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya ada dalam sumur misalnya, takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Rukun dan sunnah tayamum. Rukun tayamum ada 4, yaitu 1. Niat bersamaan dengan sapuan pertama. 2. Mengusap seluruh badan, bagian wajah dengan tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku. 4. Tertib. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, tetapi tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu 1. Membaca basmalah, 2. Meniup kedua telapak tangan, 3. Mendahulukan anggota dari tangan kiri. Selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang puasa. Puasa yang dalam bahasa Arab berarti siam dan saum, sama artinya dengan imsak yang berarti menahan. Setidaknya itu pengertian yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam karyanya Fath al-Qarib al-Mujib. Dalam bahasa kita, imsak dan puasa adalah dua kata yang berbeda dan sama dengan beragam pengertian. Dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adilatu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan puasa secara terminologi, yakni menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkannya, serta niat sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa adalah memenuhi syahwat perut dan kemaluan, serta memasukkan benda nyata ke dalam rongga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan yang benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, 187. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar."
Shadiq. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan informasi di atas, bisa dipahami persamaan dan perbedaan antara imsak dan puasa. Pertama, puasa adalah imsak atau menahan, tapi tidak setiap aktivitas menahan dan minum, makan dan minum, dan bersetubuh dinamakan puasa. Kedua, puasa memiliki waktu, yakni sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketiga, aktivitas menahan makan, minum, dan bersetubuh dari terbit fajar hingga matahari terbenam yang tidak disertai niat tidak dihukumi puasa menurut syariat. Perbuatan ini hanya memenuhi pengertian puasa secara etimologi, yakni imsak atau menahan puasa tanpa niat sia-sia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari imsak, dari zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakata atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Pengertian zakat tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Hukum menunaikan zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syarat-syarat wajib zakat. Setiap orang yang wajib menunaikan zakat jika memiliki syarat-syarat wajib zakat seperti Islam. Zakat hanya dikenakan bagi orang-orang yang beragama Islam, berakal dan baligh, memiliki secara sempurna harta yang dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki oleh seorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Keutamaan menunaikan zakat. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kelak seorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.